Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur boleh melewati hari demi hari bersama dalam kasih Tuhan. Kalau kita hitung selama 1 minggu ini, sudah berapa banyak pengampunan yang kita berikan kepada orang yang menjengkelkan hati kita. Atau mungkin saja ya tergantung suasana hati. Kalau suasana hati saya mengizinkan saya mengampuni, maka saya akan berikan. Tapi kalau suasana hati saya tidak mengizinkan itu terjadi, maka saya nggak akan berikan pengampunan itu. Sulit memang. Dalam waktu-waktu ini kita juga banyak membahas bagaimana kita melihat suasana itu dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh ini sudah sering banget kita bahas. Sering sekali. Tapi apakah dalam keseringan kita mendengar firman Tuhan ini, kita sudah melakukannya? Saya akan mengangkat tema pada pagi hari ini tentang belajar menerima walau terluka. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita membuka Alkitab kita Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 saya akan membaca buat kita semua. Judul perikopnya adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. Saudara, kalau kita melihat teks ayat firman Tuhan ini sering terjadi dalam diri kita manusia ya. Kita selalu membentengi diri kita ketika kita membuat satu kesalahan. Betul? Kita langsung membackup diri kita supaya kita tidak dimarahin. Supaya kita tidak diomelin, supaya kita tidak disalahkan. Ini terjadi pada kisah ini. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar. Bagaimana kita menerima walau itu melukai hati dan perasaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu tugas pendeta adalah melaksanakan pemberkatan pernikahan. Betul ya, itu salah satu tugas pendeta. Bagian yang paling menarik perhatian saya adalah ketika calon suami istri itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya mengucapkan janji nikah. Ada yang sudah ditulis, ada yang disuruh menghafal, macam-macam. Dan pasti berbeda-beda. Tapi biasanya dia mengatakan begini. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku atau suamiku dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dikatakan di situ, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu
dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan dan seterusnya. Momen itu seringkali sangat mengharukan Bapak Ibu. Tidak jarang kedua calon suami istri tersendat-sendat membacanya disertai linangan air mata. Tidak jarang pula ada yang sudah latihan di rumah, sudah menghafal, sudah mengingat. Pada hari H-nya ternyata lupa sama sekali. Betul ya? Itu sering terjadi. Saudara, mengapa momen itu begitu mengharukan? Tentu kita yang sudah menikah tahu alasannya. Karena setelah berpacaran beberapa waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, kita memutuskan untuk menerima dan mengambil sang kekasih hati kita menjadi pasangan hidup kita. Makanya selalu dalam janji nikah tuh ada kekurangan, ada kelebihan diucapkan. Betul ya? Apa kekurangan pasangan kita, apa kelebihan pasangan kita, itu harus kita terima. Memang gak enak menerima kekurangan, kalau menerima kelebihan pasti enak sekali. Momen yang sama mengharukan adalah ketika kita pertama kali melihat anak kita sesudah kelahiran atau operasi. Momen bahagia, kita sukacita, puji Tuhan anak saya lahir. Puji Tuhan sesuai dengan tebakan dokter dan juga keinginan kami. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kita sudah siapkan semua. Tapi juga seringkali orang kecewa ketika anak yang diharapkan berjenis kelamin berbeda, ternyata yang lahir juga berbeda. Karena dia sudah memprepare semuanya, mempersiapkan, bahkan rumahnya, kamarnya semuanya sudah disesuaikan dengan kemauan orang tuanya. Saya pernah melihat seseorang yang terlihat begitu macho, badannya kekar, tatoan. Dia nangis ketika dia melihat buah hatinya, anaknya lahir. Dia bilang sama pendetanya, ada pendeta mendampingi, Pak Pendeta, itu anakku. Sedih, dia terharu. Padahal dia maco, dia besar, tinggi, tatonya banyak, rambutnya gondrong. Itu darah dagingku sendiri. Cantik Pak Pendeta seperti mamanya. Dalam hati saya, untunglah perempuan dan mirip mamanya. Kasihan ya kalau laki-laki mirip papanya. Kadang-kadang kita bilang begitu ya. Nah saudara, menerima kehadiran anak di dalam keluarga adalah momen yang begitu mengharukan. Masih ingat ya saya waktu anak saya pertama lahir si Daryl. Istri saya kan orang Jawa. Saya orang Batak. Memang ada momen di mana orang tua saya mengatakan, paling tidak wajib ya, dalam garis bawah ya, wajib dalam arti paling enggak nanti anak pertama laki-laki, orang Batak kan, supaya penerus marga. Ternyata itu menjadi beban moral bagi istri saya. Dan dia terus berdoa sama Tuhan dalam doa sendiri, numpang tangan, Tuhan aku mau anak laki-laki supaya beban moral ini mungkin keangkat. Saya bilang, Bun, gak usah stres. Mau laki-laki mau perempuan terima aja kalau Tuhan kasih. Tapi dia tetap kekeh nggak mau, pokoknya laki-laki. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan kamu putus asa, jangan kamu jadi depresi ketika yang lahir perempuan loh. Itu kan masalah adat, jangan kita pusing masalah itu. Betul ya. Dan ketika lahir laki-laki, wah dia senang banget, beban moralnya keangkat. Coba bayangkan, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngebayangkan kalau seandainya itu perempuan gimana ya. Tapi saya bersyukur diterima. Anak kedua juga begitu. Nih anak kedua agak lega nih karena beban pertama udah keangkat ya, udah dapat laki-laki. Mau dapat apa lagi nih? Ya saya orangnya nggak mau pusing ya, laki-laki perempuan bebas. Tuhan kasih perempuan. Anak ketiga laki-laki, ya ini momennya saya juga nggak. Pak suster yang ngasih ke saya. Pak ini anaknya, jadi saya masuk ruang operasi, Pak ini anaknya. Bapak ibu itu memang, itu saya ingat sama kali. Ya keriting rambutnya. Bukannya saya nggak menerima, karena saya pikir
Saya kan memang keluarga saya keriting semua. Orang Batak kan keriting ada ya. Ya keriting. Bukannya orang bersyukur ya, puji Tuhan anaknya sehat, ganteng. Ini ketukar kayaknya ini suster ini bukan ini kali ini. Ya, tapi terima aja. Susternya juga bingung bengong. Si bapak bukannya bersyukur malah bilang begitu. Nah saudara yang terkasih, itulah momen-momen mengharukan. Tentu kita sudah memikirkan, kita bersyukur Tuhan memberikan anak menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita. Dalam prosesnya satu yang saya gak pernah nyangka. Ketika anak saya si Daryl tangannya patah di siku sebelah sini karena jatuh, kita orang tua gak tahu kalau itu patah dan retak. Itu momen yang sangat mengerikan. Jujur ya Bapak Ibu, ketika saya menikah, saya bingung mau ngapain. Karena ini langkah pertama, langkah awal, gak ada persiapan. Bisa nggak hati saya menerima momen-momen atau kejadian-kejadian yang akan datang nantinya? Ini Daryl tangannya patah. Kelas 4 atau 5 SD saya lupa. Harus dioperasi. Bayangkan duit dari mana? Kita udah ngebayangkan, pasti kita langsung ngebayangkan uang ya. Ketika anak mau operasi. Itu baru 2 minggu saya daftar BPJS. Akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Daryl operasi di rumah sakit swasta di Jakarta. Semuanya ternyata ditanggung. Wah saya bangga. Wah puji Tuhan, untung saya menggunakan alat ini. Maksudnya BPJS ya. Enggak ngebayang kalau kejadian itu akan menimpa anak saya. Tangan patah. Gimana nanti nasib kehidupannya selanjutnya? Bisa nggak dia meneruskannya? Tapi kalau beban itu nggak kita serahkan kepada Tuhan, kita akan kepayahan nanti. Dan puji Tuhan sekarang Daryl tangannya baik-baik aja. Waktu itu memang ada banyak pilihan. Antara mau ke dokter atau mau ke yang lain. Hati sempat bingung, bimbang. Saya berdoa, Tuhan mana yang saya lakukan supaya saya gak salah melangkah. Saudara, tak selalu menerima itu mudah. Tak selalu menerima kejadian yang menimpa diri kita itu mudah. Dan mereka hidup berbahagia selama-lamanya. Begitulah akhir kisah pasangan atau keluarga yang berakhir dalam cerita. Ya, hanya di dalam cerita. Kalau kita menceritakannya kayaknya enak sekali. Tetapi di dalam kenyataan, di dalam realita, kita mengetahui betapa susahnya kita menerima dan mensyukuri kehadiran suami, kehadiran istri, atau bahkan anak-anak dalam keluarga. Bahkan kita begitu sulit menerima kehadiran saudara sekandung, rekan sekerja, bahkan tetangga di dalam kehidupan kita. Begitu sulitnya. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di dalam acara konseling, di radio atau di surat kabar. Banyak orang langsung membentengi dirinya. Misalnya seperti, suami saya berubah sejak ia dipecat dari pekerjaannya. Ia menjadi malas untuk melamar pekerjaan. Tetapi suami saya justru jadi rajin mendekati mantan sekretarisnya di kantor dulu. Belakangan saya tahu bahwa suami saya beberapa kali berselingkuh bersama sekretarisnya. Nah, bagaimana mungkin saya bisa menerima dan hidup bersama suami yang seperti ini? Pasti kita langsung mengatakan demikian Bapak Ibu. Atau sebaliknya, istri saya kini makin menjadi-jadi. Ia menggesek seluruh kartu kreditnya sehingga hutangnya menggunung. Ia harus lari dari penagih utang dan meninggalkan saya juga anak-anak yang masih pada kecil-kecil. Bagaimana Pak Pendeta saya mengurus istri yang semacam ini? Gitu Bapak Ibu ya, kaget ya. Kok Tuhan kasih pasangan hidup yang seperti ini sih? Atau yang lain lagi, Pak Pendeta, apa yang harus saya perbuat terhadap anak saya? Ia mengaku sudah berpacaran, melewati batas-batas yang sudah ditentukan dengan pacarnya. Kini pacarnya hamil. Dan anak saya kebingungan setengah mati.
Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, Pak Pendeta? Saudara yang terkasih, di dalam pergumulan itu, kita kerap merasa betapa tidak ada seorang pun yang mengerti, apalagi mengalami seperti yang kita alami. Betul ya? Saya ingat pertama kali saya masuk sekolah teologi, ditempatkan di tempat pelayanan. Pasti kan staf-staf dosen akan menganalisa, mengklasifikasi masing-masing pribadi, betul ya? Kan gak sembarangan ditempatkan. Saya dari kota, saya suku Batak. Gak mungkin saya ditaruh di kota lagi. Supaya saya punya pengalaman, saya tempatkanlah di desa. Bahkan itu kategori dusun. Dusun kan di bawahnya desa. Udah parah banget. Farel, kamu tempatkan di sini selama 1 semester. Saudara, apa yang terjadi? Mau nangis, Tuhan bilang nangis aja. Ya saya juga gak ngerti bagaimana cara memulainya, berkomunikasi dengan suku yang berbeda. Kemampuan saya cuma sedikit. Tapi akhirnya saya harus bisa menerima keadaan itu. Kalau saya langsung memberontak dan mengurung diri saya dengan bermacam-macam alasan, gak akan saya bisa maju dalam peperangan. Itulah gunanya kita berlatih menghadapi hidup ini. Bukan berlatih membentengi diri kita, tapi kita berlatih untuk mengisi diri kita dengan banyak pengetahuan, banyak skill, banyak macam-macam. Sehingga ketika kita ditempatkan di mana saja, maka kita bisa mengatakan, Tuhan, saya siap, ini saya hamba-Mu. Gitu. Jadi kita gak langsung menolak. Saudara, pergumulan itu mengunci kita di dalam ruang ketidakberdayaan. Betul ya? Seringkali kita begitu. Udah gak berdaya, kita terkunci. Jika tidak ada orang yang mengalami seperti yang kita alami, maka tidak ada seorang pun yang mengerti kita. Jika tidak ada seorang pun yang mengerti kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita. Kita pasti beranggapan seperti itu. Ya lu mah cuma bisa ngomong doang, kan gue yang mengalami. Ya kan? Enak banget kamu ngomong gitu. Saya Pak yang mengalami Pak, saya disakiti Pak sama dia. Bagaimana Pak rasanya? Saya Pak melihat mata dengan mata kepala saya sendiri Pak, istri saya selingkuh Pak, sakit Pak. Bahkan dia lebih memilih selingkuhannya dibanding saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, belajar menerima. Syukurlah kita mempunyai begitu banyak contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana manusia bergumul untuk menerima anggota keluarga yang lain, khususnya mereka yang telah menimbulkan luka di hati. Kejadian pasal 50 adalah sebuah episode akhir kisah kehidupan Yusuf. Happy ending atau akhir yang membahagiakan, yang menyenangkan bagi Yusuf karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin di Mesir. Kita semua pun pasti memimpikan happy ending dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin ya. Pasti gak ada orang yang gak mau happy ending. Ya paling enggak kalaupun saya nanti meninggal dengan baik. Dibawa sama semua orang misalnya seperti itu. Orang sampai terharu. Paling enggak ya minimal 50% lah. Seperti itu ya. Ada lah yang membawa kita. Akhir yang menegangkan bagi saudara-saudara Yusuf, sebab kini mereka harus berhadapan dengan Yusuf yang pernah mereka jual sebagai budak. Saudara bisa bayangkan, mereka bukan hanya menganiaya Yusuf, tetapi juga mereka hendak membunuh adiknya ini, si Yusuf ini. Saudara kandung mereka sendiri. Karena apa? Karena iri. Persoalannya simpel, cuma iri aja karena Yusuf terlalu dimanja sama bapaknya. Kan begitu ya. Iri. Akhirnya mereka tidak jadi membunuh, tetapi mereka menjual Yusuf sebagai budak. Tindakan yang menyebabkan Yusuf terpisah dari keluarganya dan mengalami banyak penderitaan sebagai budak.
Saya coba membayangkan kalau saya jadi cerita, kalau saya menjadi Yusuf seperti itu, dijual sama kakak-kakak saya, jadi pembantu, gimana kira-kira ya? Sakit nggak? Sakit. Kalau kata Pak Irwan, Pak Gembala kita tuh ada lagunya. Begitu sulit. Itu Pak Irwan, lagunya Pak Irwan. Sulit menerima, ya. Nggak bisa loh, gue dijual sama abang-abang gue gimana? Ini abang kandung loh, gimana sih bang lo jual adiknya sendiri? Kan gitu kita berpikir. Ini loh Yusuf dijual. Ya astaga, ngeri banget ya. Tindakan yang menyebabkan Yusuf terpisah dari keluarganya. Dia nggak bisa lagi ngeliat bapaknya, dia nggak bisa lagi ngeliat adiknya, dia nggak bisa lagi ngeliat ibunya, nggak bisa lagi ngeliat lingkungannya. Yusuf keluar masuk penjara, walau akhirnya ia menjadi seorang pemimpin. Nggak nyangka kan? Diawali dengan keterpurukan, diakhiri dengan menjadi seorang pemimpin. Itu dia, kita lagi diisi sama Tuhan Bapak Ibu, diisi. Kita lagi diisi. Kalau dalam pengisian handphone yang kita sedang cas, udah nunggu sampai 2 jam gak masuk, kesel gak? Kesel, makanya kita harus menyiapkan semuanya, kan begitu kira-kira. Kalau Yusuf dalam pengisian dirinya, dia berontak, dia pasti gak akan jadi pemimpin, tetap dia di penjara dan malah jadi kriminal, betul ya? Karena dia melakukan tindakan yang tidak pantas. Dia kesel, dia gak bisa menerima. Saudara terkasih, Yusuf kini adalah pemimpin besar dan saudara-saudaranya bukan siapa-siapa. Maka dari itu, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya yang dulu membanggakan dirinya bisa menjual Yusuf dan memperlakukan dia tidak layak. Kini saudara-saudaranya ketakutan. Ketakutanlah saudara-saudaranya itu ketika orang tua mereka meninggal. Ini ya yang saya katakan membentengi diri ya, Bapak Ibu ya. Mereka berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita loh. Dia jadi pemimpin, bisa ada kemungkinan ya, ada. Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya loh. Ayat 15 bilang begitu. Hati-hati nih, gimana nih bro? Waduh, adik kita jadi hebat, jadi manajer. Bahkan manajer umum yang mengepalai semua manajer-manajer. Kita kemarin buat salah sama dia, habis kita loh ini. Saking takutnya, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka sujud di hadapan Yusuf sambil berkata, ayat 18, kami datang untuk menjadi budakmu. Terbalik, langsung dibalik sama Allah. Ya, kehidupan seseorang siapa yang tahu? Yang dulunya dia jadi budak, di penjara, dijual saudara kandungnya, kini jadi pemimpin. Tuhan naikkan dia, Tuhan angkat. Karena ketika dalam proses pengisian itu, dia gak memberontak Bapak Ibu. Hebat ya Yusuf ya, luar biasa loh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka menyadari bahwa balas dendam adalah hal yang biasa dilakukan oleh mereka yang merasa terluka. Bukankah demikian yang terjadi dalam kehidupan kita? Dulu saya masih ingat itu tahun 2000-an, ada satu film di Indosiar, judulnya Dendam Nyi Pelet. Masih ingat ya? Ingat ya, kalau yang lahir di tahun-tahun itu pasti tahu film itu. Film itu mengisahkan ada nenek-nenek yang suka dendam banget sama. Aduh, saya bilang nih film ini nggak bener. Dan uniknya itu film yang paling disukai sama orang-orang, anak-anak. Jamnya, jam tayangnya juga jam 8, jam 9 lagi. Jam pas orang emang ada di rumah. Dendam Nyi Pelet. Ada. Ingat ya. Wah, ini film ini bahaya. Bapak Ibu, ketika kita terluka, kita berkata, jangan pikir hanya suami saya ya yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Benar ya. Atau seorang suami bilang begini, kalau istri saya tidak bertanggung jawab secara keuangan, untuk apa saya memberikan uang bulanan kepadanya? Lebih baik saya simpan saja sendiri,
atau berikan kepada wanita lain yang bisa mengaturnya dengan lebih baik. Atau seorang ibu atau bapak mengatakan, anak tidak tahu diri, anak tidak tahu menjaga nama baik keluarga. Sudah pergi sana bersama pacarmu yang hamil itu. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di sini. Papa dan mama malu punya anak seperti kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dunia kerohanian juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Banyak. Ada gereja yang menolak kehadiran jemaatnya yang banyak masalah, sehingga gereja memutuskan untuk memberikan hukuman dalam tanda kutip sebagai satu cara supaya jemaatnya jerak. Ada sekolah juga yang membuat peraturan supaya ini anak dikeluarkan DO. Kalau udah DO kan berarti kan nggak bisa kuliah lagi ya, harus mulai dari nol ya, betul ya? Kenapa? Karena transkrip nilai kan nggak keluar. Seharusnya apa? Seharusnya kan sekolah menyuruh membuat surat pengunduran diri, ya. Udah kamu mengundurkan diri dari sini supaya nilai kamu keluar, kamu bisa melanjutkan sekolah lain. Seringkali kita kurang bijaksana ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Ketika kita terluka, kita langsung membalas. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, emosi kita langsung naik. Apa yang kita rasakan ketika membalas? Puas? Ya, puas. Kita puas karena kita bisa membalas. Namun apakah kita biasa membalas timpal atau lebih berat? Misalnya kalau mata kita dipukul dan bengkak satu, apakah kita puas hanya dengan membuat mata lawan kita bengkak juga satunya? Tentu tidak, bukan? Ketika kita sudah membalas dengan apa yang setimpal menurut kita, apa yang kita rasakan? Puas, ya benar, kita puas. Tetapi Bapak Ibu coba pikirkan, apa yang terjadi setelah kita merasa puas? Apakah orang yang kini kita lukai juga akan berdiam diri saja? Belum tentu. Pembalasan acap kali memang memuaskan, tetapi hal itu membawa relasi kita menuju medan pertempuran yang tak kunjung selesai. Betul? Sama seperti anak sekolah yang selalu bertawuran atau berantem. Cuma gara-gara masalah sepele. Temennya satu dipukul, dia bawa segerombolan, memukul balik. Gak puas yang dipukul, dibalas lagi balik. Terus begitu ya, terus sampai bertahun-tahun gak selesai konfliknya. Di mana-mana gara-gara itu. Karena tidak puas menerima kejadian tersebut. Yusuf memilih untuk tidak membalas. Ia tidak ingin relasinya dengan saudara-saudaranya menjadi medan pertempuran yang tak kunjung selesai. Apa yang membuatnya bisa menahan diri dari tindakan membalas dendam? Bapak Ibu mari perhatikan ucapan Yusuf dalam ayat 19 dan 20. Yusuf bilang begini, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Positif banget ya pikiran Yusuf ya. Aduh, seandainya semua makhluk hidup di dunia ini berpikir seperti itu, indah sekali. Lalu apa lagi? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf tidak membalas dendam karena ia tidak ingin menjadi pengganti Allah. Amin. Seringkali kita mengganti posisi Allah dalam hidup kita untuk menghancurkan orang lain karena kita kesel sama dia. Kita yang menjadi hakim atas orang itu. Kita yang menjadi polisi atas orang itu. Kita menghukum mereka habis-habisan. Bapak Ibu ingat enggak? Pernah sempat viral seorang anak kecil, saya lupa di daerah mana. Bapaknya baru beli mobil. Yang namanya anak kecil ya,
Dia ambil batu, dicoret-coret mobilnya. Ingat ya. Lalu bapaknya tahu, kesel, marah. Anak itu tangannya dipukul sampai luka. Bahkan sampai harus diamputasi. Bener ya ceritanya, denger ya. Bayangkan cuma gara-gara mobil coret-coret. Orang tuanya sendiri loh sampai melakukan tindakan itu. Karena apa? Karena orang tuanya bukan mencintai anaknya tapi mencintai hartanya. Kan Alkitab sudah bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Di mana mantanmu berada, di situ Junia. ya Junia. Enggak ya Junia, pasti bisa melewati mantan-mantan itu. Nah saudara, jadi janganlah takut. Aku akan menanggungkan makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya di dalam ayat 21. Dengan tidak membalas, Yusuf menyediakan dirinya sebagai saluran kasih dan kemurahan Allah. Dengan tidak membalas, Yusuf menjadi bukti nyata bagi saudara-saudaranya bahwa Tuhan telah mengampunkan mereka. Bapak Ibu, mari kita tengok kehidupan keluarga kita. Tidak ada keluarga tanpa luka. Ketika kita terluka, maka pilihan yang ada, kita membalas, kita puas. Akan tetapi ingat satu hal, relasi kita berujung pada pertikaian yang tidak ada henti-hentinya. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan dan penerimaan. Kita takut menerima kembali, takut terluka kembali. Akibatnya, relasi kita menjadi penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Kalau ketemu orang, aduh dia putar balik. Pernah kayak gitu ya. Ketika kita Tuhan perhadapkan dengan orang yang kita benci, pas face to face, hadap-hadapan, bingung kita. Karena kita lagi kesel sama dia. Aduh balik ah. Karena kita gak bisa menerima kehadiran dia. Gak tenang hidup kita rasanya. Karena kedamaian itu hilang. Akibatnya kita gelisah dalam ketakutan. Kita mengatur jarak. Relasi kita menjadi dingin. Bahkan sampai membeku. Pilihan ada tangan Bapak Ibu. Atau kita memilih seperti Yusuf. Kita bisa menerima kembali. Kita tidak membalas karena kita sadar itu adalah hak Allah. Dengan tidak membalas, kita menyediakan diri kita sebagai saluran kasih dan kemurahan Allah. Penerimaan kita menjadi tanda penerimaan Allah. Jalan yang berat dan berliku untuk menerima kembali. Tetapi ingatkah kita bahwa kita pernah berjanji? Ketika kita berjanji di hadapan Tuhan dalam pemberkatan nikah, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil sebagai istriku atau suamiku dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatkah kita ketika pertama kali kita menerima anak yang baru dilahirkan dengan penuh rasa syukur? Ingatkah kita akan segala kebaikan dan pemeliharaan orang tua kita yang tentu tidak sempurna sebagaimana manusia lainnya? Penerimaan kembali adalah jalan yang berat dan berliku. Namun tidak ada masa depan tanpa penerimaan kembali. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Mari kita lepaskan pengampunan itu supaya hidup kita merdeka. Sebagai penutup, waktu masih remaja, saya sempat kesel sama bapak saya. Kalau kemana-mana berdua sama bapak saya itu saya gak pernah ngobrol. Karena saya sempat merasa bapak saya itu mukul saya terlalu kenceng, terlalu keras bagi anak seukuran saya. Saya emosi, saya marah.
Bapak saya selalu mengatakan, kamu mau jadi anak apa, gak bisa nanti begini-begini. Akhirnya itu terbentuk di dalam diri saya. Untuk mengampuninya sulit. Akhirnya setelah saya masuk sekolah teologi, saya baru paham bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah harus memberikan pengampunan. Saudara, memang tidak mudah. Tidak mudah, mari. Berikan pengampunan kepada saudara-saudara kita. Jangan kita berpikir, saya mau berdamai dengan dia dan mengampuninya, supaya jangan terhalang berkatku dan lancar rezekiku. Jangan kita berpikir seperti itu. Sebab nanti kalau sudah kita berbuat itu dan rezeki kita atau berkat itu tetap tidak diberikan oleh Tuhan, kita akan berpikir, gak mungkin kok, gak ada gunanya saya mengampuni dia. Betul ya. Dan lama-kelamaan kita merasa tidak perlu mengampuni. Jadi mengampunilah tanpa ada syarat. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan polos dan tulus. Karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Jadi wajar banyak terjadi permasalahan di dalam gereja. Tapi kita harus terbuka untuk saling menerima. Kita harus terbuka untuk saling mengampuni. Dan diubahkan dalam firman Tuhan. Supaya kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, memaafkan itu mudah. Untuk percaya kembali, kadang-kadang itu tidak mungkin. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Supaya kita belajar dari Yusuf yang mau menerima saudara-saudaranya. Menerima kembali mereka, mengampuni mereka. Karena Yusuf bukan Allah. Dia gak mau mengambil peranan Allah dalam kehidupannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini.